Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya sebagai anggota komunitas belajar Kupinta 25 Tatimon. Di hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan meeting ini dalam keadaan sehat. Untuk rutinitas kita setiap hari kita melakukan yang namanya refleksi dengan membuat materi tersebut dijadikan presentasi oleh guru ataupun anggota komunitas yang menjadi narasumber. Baik Bapak Ibu, hari ini hari yang spesial kayaknya hari ini ya Bapak Ibu, karena kita memiliki dua narasumber dari anggota komunitas kita, yaitu Ibu Darmili dan Pak Reza. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena di awal dengan pantun saya pun ikut terus. Ikan sepat ada di sekitarmu, warnanya cerah menyinari. Konsistenlah dalam langkahmu, keberhasilan datang di kemudian hari. Oke Bapak Ibu, pada kali ini saya membawakan refleksi dan umpan balik. Kenapa? Kemarin baru kami terima ya di dalam CPP hal sederhana namun salah persepsi. Jadi bagi kita ini wah udah biasa nih, tapi ternyata dalam konsepnya ada jadi ada tujuannya, ada tiga Bapak Ibu ya, yaitu dapat mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang relevan, efektif dalam berbagai konteks. Kemudian Bapak Ibu memahami pentingnya refleksi dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan refleksi. Kemudian Bapak Ibu mampu memberikan dan menerima umpan balik. Jadi kalau kita garis bawahi, refleksi dan umpan balik ini dua hal yang saling terhubungan. Ya, ini seperti biasa ya, sepakang kelas. Nah, pertanyaan sederhananya adalah sudah di mana Bapak Ibu sering melakukan refleksi? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4? Sering. Nomor 3, baik. Pada hari ini saya akan memberikan kesempatan refleksi dan umpan baliknya. Kita kebanyakan praktik ya. Kalau biasanya kita menjelaskan ya. Yang jujur, yang sudah sering, please raise hand. Yang sudah sering melakukan refleksi. Di kelas. Mau di kelas, di rumah tangga boleh. Enggak juga ya. Sudah Saya juga kadang-kadang. Alhamdulillah mayoritas. Jadi menurut Bu Risma refleksi itu apa? Refleksi kalau lagi nggak berduit ya di rumah. Makanya tunjuk tangan biar nggak dipanggil. Kalau tadi lagi nggak bisa tadi. Apa itu Bu? Apa refleksi? Mungkin Pak Wita bisa bantu. Apa itu refleksi? Langsung Refleksi itu Nah, ya tanggapan yang sudah diberikan kepada anak-anak lalu diulangi kembali. oke, terima kasih Pak Al. Kalau di kelas refleksi ngapain? Kalau refleksi ini Pak di kelas itu kita kasih semacam penyegaran sih. Penyegaran, terus ada umpan balik dari siswa. Nah, ini kan ada dua tema, refleksi dan umpan balik. Oh, refleksinya dulu Pak. Nah, Refleksinya itu di penyegaran untuk pertemuan itu ya. Di mana? Menyegarkan lagi kita ingatkan lagi. Oke, kami semua siswa, Bapak gurunya. Refleksinya gimana? Perfect. Ya, kami siswa. Baik anak-anak yang berbahagia pada pagi hari ini, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita merefleksikan diri kita terlebih dahulu tentang pembelajaran kita pada kali ini. belum belajar pada refleksi saya Pak. Bu, silakan. Kalau menurut pendapat saya, kalau refleksi itu mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan ke belakang atau mengambil kesimpulan. Oke, silakan Bu. Kalau yang sudah saya lakukan di kelas, pertama itu mengenai perasaannya dulu, senang nggak menerima materi. Yang kedua, apa hal baru yang dia dapat. Nah itu aja sih dulu Pak. Saya Pak boleh? Silakan Bu. Ini mungkin lebih ke saya ya, belum ke pembelajaran. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mungkin baru pindah dari sini, pindah dari sekolah SMA, terus pindah ke sini. Terus saya waktu itu memang di sini kan belum ada peraturan yang datang cepat, itu hanya dulu tuh kapan ada jam Situ masuk. datang, habis itu pulang. Jadi kan sering saya tuh datang terlambat dulu Pak. Jadi begitu Bapak datang duluan waktu itu karena saya ada urusan, saya datangnya lama. Sedangkan seharusnya saya udah masuk matematika.
Begitu saya lewat, anak-anak bilang gini ke saya, "Yoh, ibu tuh datang, Boh, mati kita mabuk. Yoh, ngapain ibu tuh datang?" Kan gitu. Jadi saya termenung di kelas, Pak. Termenung di kelas, bukan di kelas, di ruang guru. Saya bilang, sedih waktu itu, Pak. Saya sedih kenapa anak-anak tuh sangat tidak mengharapkan kehadiran saya gitu. Jadi waktu itu saya, di mana kesalahan saya? Saya nggak langsung masuk waktu itu, merenung terlebih dahulu. Kayak ada rasa sakit hati, tapi saya harus introspeksi gitu. Jadi dari situ mulai saya belajar supaya saya bisa memberikan pembelajaran paling tidak, walaupun tidak begitu menyenangkan tapi tidak dibenci gitu, Pak. Jadi dari situ saya mengambil pelajaran dari ucapan anak-anak tersebut. Nah, dari situ saya mengambil bahwa refleksi itu saya bercermin. Jadi refleksi itu kalau saya mengartikan lebih ke bercermin gitu, Pak. Mungkin seperti itu, tapi harus ada perbaikan setelah bercermin. Misal kita menggunakan lipstik, belum cocok di muka saya, tapi kalau kita membiarkan lipstik itu berarti tidak mengambil kebermaknaan dari refleksi tersebut. Oke, terima kasih Bu Linda. Mungkin kata kunci, satu kata kunci. Dari perubahan, Pak. Peraturan perubahan, tapi nggak ada kata peraturan perubahan tadi. Nggak ada. Satu kata kunci. Merenungi diri. Apa merenungi diri sendiri? Nah, contohnya Bu, di pembelajaran Ibu. Dari pembelajaran saya mungkin setelah saya memberikan pembelajaran Pak kan, kenapa misalnya seperti di 2D itu Pak kan, kenapa istimewa ulangnya itu kalau dikasih tugas misalkan kenapa nggak menunjukkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tentu kita memiliki pengalaman masing-masing tentang refleksi ya. Begitu ditanya yang pertama pasti merasa deg-degan. Wah, deg-degan. Kenapa demikian? Karena kita berikan tantangan. Dan refleksi tidak berkaitan dengan perasaan juga boleh. Dan tidak berkaitan dengan orang yang kita tunjuk juga boleh. Jadi usahakan refleksi itu tidak perlu ditunjuk, dia kan mengalir seadanya. Oke ya. Kata kunci paling dasar dari refleksi adalah merenung. Kenapa kita merenung? Wah, si anak ini merenung apa yang didapat, apa yang nggak didapat, apa pengalaman dia digangguin, itu bebas. Kita refleksi ya. Yang jadi kendala adalah karena Bu Lina tadi sudah melompat ya. Manfaat refleksi bagi kita itu apa sebenarnya? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri, benar. Apakah dengan ucapan anak-anak sudah bisa memperbaiki diri? Hari ini dia mengucapkan refleksinya. Terus untuk semester depan masih ingat yang hari pertama? Caranya udah milih. Oh, pakai mic ya. Materinya terus pagi-pagi. Tadi apakah dengan pendapat atau komentar anak-anak kita dapat terus berubah gitu? Inti pertanyaan apa? Saya. Iya. Oke, gini Pak ya, kalau langsung berubah ke enggak, kalau tidak ada kemauan dari kita untuk berubahnya. Ya, jadi setidaknya seperti pengalaman Bu Linda tadi, berarti ibu tuh ngambil hati dari perkataan anak-anak, kemudian melakukan perubahan atas apa yang disampaikan anak-anak sesamanya, gitu. Begitu juga kalau di kelas, saya kadang nanya perasaan setelah belajar hari ini kan gitu. Jadi kalau menurut kalian apa belajar seperti yang ibu terapkan hari ini itu menyenangkan atau ada hal yang harus diubah? Kan begitu. Kadang-kadang anak-anak ada yang jawab maunya sekali-kali di luar Bu, ya. Tetapi belum terjadi dengan saya untuk semester ini tuh karena belum saya laksanakan. Jadi untuk permintaan anak-anak yang sebagian minta di luar berarti saya belum melakukan perubahan. Iya kan? Refleksi itu belum terlaksana. Tapi insya Allah dengan adanya pendapat anak-anak itu kita juga akan mikir bahwa oh ya di materi ini cocoknya lihat di luar saja. Jadi itu akan berubah ketika kita melaksanakannya, Pak. Itu saja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah mendapatkan refleksi ke anak-anak, maka hari ini juga masuk ke saya. Kita harus membuat jurnal refleksi. Karena perkataan anak-anak hari ini nggak akan diingat di 6 bulan ke depan. 100%. Masukannya hari ini tentang choice ownership, tentang suara pilihan dan kepemilikan. Saya yakin di semester depan nggak akan ingat lagi choice ownership. 100%. Maka bagi kita penting membuat jurnal. Apa sih bentuk jurnal? Ini ada siklusnya ini Bapak Ibu ya. Siklusnya saya yakin Bapak Ibu sudah memahami dari konseptual abstraknya, dari pembelajaran, tindakan dari anak-anak langsung memberikan pendapat, aksinya kita berubah, kemudian memaknai pengalaman. Ini kita lewatin saja karena waktu singkat.
Ini Bu, anak-anak sudah menyampaikan refleksi di dalam kelas. Ibu-ibu buat jurnal ya jenis-jenisnya dari segitiga. Sudah ada rubrik pertanyaannya. Model SFB, Pitch, Suitcase, dan Bin yang mungkin sudah mengikuti CGP dan Bapak Ibu yang mungkin saat ini menjadi fasilitator belajar praktik, ini sudah sangat familiar. Jadi hari ini Ibu masuk di kelas 7. Anak-anak sudah menyampaikan refleksi, maka Ibu tuangkan di sini. Ada pertanyaan pemandu. Tidak harus banyak, 1 kalimat juga boleh. Jadi nanti semester depan Ibu, kekurangan saya pada hari ini dalam kelas ini di sini letaknya, kelebihannya di sini. Ada banyak jenisnya. Model deal, model 4P, model papan cerita, model 6 topi berpikir, papan cerita reflektif, 4C, model cuaca. Saya paling sering pakai ini, 4C. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contohnya. Nanti kalau misalnya mau dibagi, apanya juga bisa kita bagi. Bu Lija juga sudah punya ya. Bu Sri sudah punya? Oh. salah sebut merek saya. Kalau yang berlembar ada Betul. yang Seruannya. Nanti kita bagikan. Ini adalah bentuk jurnalnya Bapak Ibu ya. Next, kita langsung umpan balik. Pak, sebentar Pak ya. Mungkin selama ini terkadang kita tuh menerima refleksi dari anak-anak itu tidak jujur gitu Pak ya. Mungkin ada trik-trik yang refleksi anak-anak itu betul-betul menjadi pelajaran buat kita gitu Pak. Karena keseringan anak-anak tuh kalau cuma kita tanya perasaannya nggak jujur karena mungkin merasa takut adanya penilaian dari guru atau apa, pasti nggak ada yang pernah menjawab. Jawabannya nggak senang itu belum pernah kami temukan, tapi mungkin hanya apa yang bisa kita perbaiki. Bu, penyampaiannya tadi terlalu cepat, mungkin hanya itu. Tapi keseringan Pak kan anak-anak tuh jawabnya tuh kayak nggak jujur gitu. Oke. Mungkin ada triknya yang bagus. Baik. Makanya di refleksi itu jarang kita membuat refleksi pertanyaan itu tentang perasaan. Biasanya kita buat refleksi itu langsung ke materi. Jadi apa sih yang kamu dapatkan hari ini? Mungkin ya secara personal menjawab dengan tidak jujur. Tapi kalau kita menggunakan rubrik ini, kriteria ini, maka tidak ada hubungannya dengan perasaan dia tadi. Contoh sederhana adalah bagaimana Anda memakai pengetahuan yang Anda dapatkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak saya ketika proses pembelajaran hanya sebagian yang memahami dan tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Karena kita yakin dan 100% tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau di refleksi ini, tidak ada yang membahas arahnya ke anak di jurnal ini. Tidak ada membahas ke anak. Yang direfleksikan anak itu real, bebas, tapi dalam proses pembelajaran kita tahu dari A sampai Z. Kalau kita tanyakan tentang si Piki, udah jelas tahu kita perasaannya bagaimana. Kalau kita tanyakan si Sahila, sudah tahu kita mau gimana. Saya senang Bu, ya saya dapat ini. Yakin 100% nggak ada dapatnya. Kurang lebih. Tapi nggak ada di jurnal itu dibahas tentang itu. Di jurnal nggak ada akan bahas itu karena kita sudah memahami proses pembelajarannya. Jadi kalau trik ya Ulin di dalam jurnal nggak ada tentang. Yang pastinya paling sederhana, refleksi paling sederhana. Memang tentang perasaan. Perasaan, betul. Perasaan selama mengikuti pembelajaran. Memang kan harapan kita apa yang membuat kamu bahagia? Benar. Cuman karena memang tipe anak-anak kita ini belum mampu sepertinya mengungkapkannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari dia ucapan dia senang Bu, itu berarti kasih ya. Cuma harapan kita sebenarnya kan dia jujur gitu. Yang membuat dia nggak senang belajar tuh di bagian mananya kan gitu, maunya kan Pak. Benar. Itu kan kalau menurut saya refleksi yang paling sederhana gitu. Betul. Selain misalnya kita menanyakan apa yang kamu dapatkan. Benar. Jadi pertanyaan reflektif yang biasa saya lakukan Ibu kan terkait perasaan itu sering saya potong Kak. Saya langsung tanyakan, nah seperti tadi Bu Fitri punya aktivitas sendiri padahal dia lagi menjelaskan sesuatu. Saya tanyakan aja, pembelajaran hari ini kata kuncinya 1 aja. Mikir orangnya, yang lain juga mikir. Padahal cuma 1 kata kunci. Begitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna pembelajaran hari ini, benar nggak? Berlanjut refleksinya. Padahal cuma 1 kata kunci. Nah, baru tanya lagi. Kan saya tahu Pak Al hari ini sangat aktif. Kita contohkan sangat aktif. Nah, yang kamu perlu belajar nanti menurut kamu apa? Itu pertanyaan reflektif juga, tapi mengarah pada konteks pembelajaran. Kalau menurut
kita rasanya berat nih menanyakan apa sih yang kamu dapatkan pembelajaran hari ini, berat, tanyakan aja kata kunci, tanyakan apa sih yang mengganggu kamu pada pembelajaran hari ini. Sederhana. Mungkin ini maksud Bu Linda Pak. Gimana cara supaya si anak ini mau berkata jujur dia? Kadang kan dia nggak mau jujur gitu. Kalau berkaitan dengan perasaan, membujuk, tergantung pembawaan gurunya ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya yang nanya Pak Al, udah jelas bohong semua. Padahal lagi bercanda Pak Al nih. Soalnya marah-marah nanti Iya. Ya kan, ikan sempat, ikan gabus makin jauh, udah berpatun, tapi tetap makan jujur. Termasuk sini Mas, yakin saya 100%. Iya. Kalau kita pembawaannya memang sudah dari awal membawanya fleksibel, biasa, yang salah ya biarin salah, yang benar yang nggak ada masalah konsekuensi. Saya yakin dan percaya si anak akan mengalir seperti biasa dia jawabnya. Wah Pak, saya tadi diganggu sini kayak gini, pasti panjang ceritanya. Iya. Iya. Berarti budaya positif itu Iya. harus ditanamkan. Memang karakter ini harus kita bawakan dari awal. Saya satu lagi sepakat yang kata Bapak tadi, ketika di akhir pembelajaran kita tanya ke anak-anak gini, apa kesimpulannya, mereka kayak mengarang menyimpulkan tuh rumit gitu. Cuma kalau kita ganti pertanyaan waktu kita tanya apa kesimpulannya itu nggak terjawab tuh. Tapi belajar apa kita hari ini, apa yang didapat itu sedikit-sedikit muncul gitu. Jadi kadang mendengar kata kesimpulan itu seolah-olah dia merangkai satu lembar yang bukan. Padahal kita butuh apa yang dia dapat nggak sih yang kita setidaknya yang lengket gitu. Biasanya nih orang jelasin sambil makan ya kan, gantian enak juga makan gitu ya. Biasanya saya di sini Kalau itu biar saya pantunkan. Iya. Kalau cuaca itu nanti dia banyak yang gimana ya, lebih terbuka lagi yang model cuaca. Nah itu Pak. Jadi di sini kan kok biasanya kan kita 4C ya, connection, challenge, konsep, kemudian change. Nah kalau di model cuaca ini banyak dia. Jadi di situ bisa yang negatifnya pun bisa tercurahkan oleh anak-anak. Karena nanti ada petir, badai ya. Nah. Boleh dicoba yang 4C itu. Ini yang model cuaca itu. yang ngisi kita ya Bapak Ibu ya, berdasarkan pengalaman pembelajaran. Memang enaknya kita diberi kesempatan mengisi semua ini dan tahu di mana letak lebih dan kurangnya. Yang pertama matahari cerah, yang Yang kedua paling kan yang 4P ya, peristiwa Yang pembelajaran. 4F. Oh, yang 4P, 4F, C. Bahasa Inggrisnya 4F. 4F, iya. Bahasa Inggrisnya 4P. Oke, karena enak koordinasi yang kita percepat gitu. Pak Hendra Ini Bapak di- Sorry ya Pak ya. Itulah. saya masih kenyang kali makan gitu. Bu Lis, apa sih umpan balik? Nanti gitu. Karena ini sudah, tadi kan sepakat kita sering kan? ya. Kalau sering berarti kita memahami. Apa Bu Sri? Bu Lis? Lihat dulu. Saya nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata Pak ya. Yang perbuatan. Coba contoh praktek juga boleh. Umpan balik itu menurut saya Pak ya, jadi sama dengan refleksi, memberikan tanggapan terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, oke. Tanggapan atas pesan yang kita terima ya, itu umpan balik ya. Ya. Tadi kan materi itu sebagai umpan ya kan Pak? Ya. Nanti materi ya hasilnya dari yang umpan yang udah kita kasih tadi, materi tadi. Nah, coba contoh itu. Aduh, misalnya nih saya akan di pembelajaran kita tentang materi fotosintesis. Nah, kan kita udah kasih materi nih Pak. Pembaca di akhir kita paling tidak anak-anak tuh tahu hasil dari umpan yang kalau kita kasih itu hasilnya apa sih? Oke. Bapak Ibu, umpan balik ini selalu berkaitan dengan hal negatif. Karena kita memberikan komentar, contoh nih, contoh komentar. Wah, itu sudah bagus sekali materinya. Tapi kayaknya nggak bagus pembawaannya. Iya. Kritikan Pak ya. Iya. Kalau disampaikan ke kawan, udah jelas sakit hati. Betul. Umpan balik ini pasti berkaitan dengan hal negatif. Dan sangat dihindari untuk Sangat dihindari ya. Nah, sebelum masuk kita menghindari nih, coba Pak Ridwan berikan umpan balik atas penampilan Bu dari tadi. Oh iya Pak, lihat mendengarnya.
Terima kasih Pak. Umpan balik dari saya bahwa materi yang diberikan oleh Ibu dari tadi itu sangat menarik. Kemudian untuk pembelajaran bagi saya, akan tetapi mungkin bisa revisi kembali tentang materi-materi yang agak sedikit membingungkan. Terima kasih. Oke, Bu Darmili, cukup satu jawab perasaan Ibu. Satu aja jawab. Saya senang menerima Pak. Berarti yang saya harus koreksi. Satu kata itu berapa kata udah? Satu kata ya. Kami senang menerima. Ya udah dua. Sekarang Pak, Lagi. komentari umpan balik Pak Ridwan. Komentari. Ini lagi Pak. Iya. Oke. Berikan umpan balik untuk Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Umpan balik saya untuk komentar si Pak Ridwan dari saya ini, ya sudah bagus. Tetapi di sini mengomentari itu mungkin si Pak Ridwan ada juga seperti yang Bapak bilang tadi itu refleksinya masih ada yang kata yang nggak jujurnya, kata yang tidak jujur yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan tentang penampilan si Bu Darmili, sama seperti refleksi untuk anak-anak tadi, itu dia. Jadi untuk refleksi Pak Ridwan di sini, saya merefleksi lagi kembali ke Pak Ridwan di sini. Boleh ya, stop. Karena diketahui nggak boleh. Boleh ya, boleh memberikan pendapat. Nanti kita berikan umpan balik lagi. Ya, Oke. ya panjang loh. Sampai tulisan nanti balas Pak Ali. Oke, silakan. Oke, selesai dulu. Udah, gini teman-teman nanti biar apa ditanggapi. Iya. Kenapa umpan baliknya dalam suasana yang tidak tegang tadi? Karena memang dibawakan bercanda ya. Tapi kalau misalnya kita berharap umpan balik dari kawan pasti awal jujur. Yang disampaikan Bu Darmili kenapa? Karena diucapkan dengan mulut. Kalau diucapkan dengan perasaan, 100% pasti menunggu respon negatif atau respon positif. Oke, jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu merasa sakit hati ketika diberikan umpan balik. Umpan balik ini penting bagi kita agar tahu letak lemahnya kita. Kalau cuma bilang bagus sekali Bu Darmili, tadi presentasinya sudah menarik, menerapkan tulisan. Apa yang mau dikembangkan Bu Darmili? Nothing, nggak ada. Jadi dikembangkan Bu Darmili, yaitu aja stagnan. Itu akan terus berlanjut. Tadi kalau disampaikan dan sebaiknya hal ini perlu juga. Wah, sepertinya penggunaan jumper bisa juga tuh ada waktunya tadi Bu. Bisa nggak digunakan itu Bu? Wah betul juga ya Pak Reza ya. Maka muncullah percakapan umpan balik. Kita bahas lebih lanjut. Oke, mungkin satu lagi Pak. Kadang-kadang umpan balik ini kalau memang tidak diminta, maka yang memberi umpan balik sebaiknya meminta izin gitu. Misalnya observasi nih, observasi kan biasanya nggak sekarang pakai apa? Coaching misalnya. Coaching itu kan misalnya gimana Pak tadi menurut Bapak udah maksimal atau belum kan gitu, dia menjawab sesuai pertanyaan kita gitu kan. Tapi ternyata ada pendapat yang kita amati itu berbeda yang dengan yang dia jawab misalnya. Nah itu boleh disampaikan, boleh nggak Bu saya sampaikan umpan balik saya gitu. Baru untuk apa tujuannya? Karena kan berbeda pendapat si yang kita observasi tadi dengan pengamatan kita gitu. Jadi supaya tidak menyakiti perasaan yang kita amati, boleh nggak Bu saya sampaikan umpan balik saya berdasarkan pengamatan saya gitu. Itu mungkin untuk menjaga umpan balik itu seperti apa ya, supaya tidak ada rasa menyakiti. Nah, maksud Bu Ida itu adalah umpan balik memberdayakan. Karena kita saat ini ingin memberikan coaching, itu memberdayakan. Kalau kita melakukan prinsip umpan balik dengan setara, saya dengan Pak Al berdua, ya gimana nih Pak? Itu bagus Pak. Sebaiknya ini teman-teman. Ini prinsipnya. Sama Pak. Nah, setara. Yang jadi kendala adalah ketika Pak Al memberikan masukan ke Pak Ridwan. Kenapa nggak setara? Karena sisi umur. Memberdayakan jadinya. Satu lagi kita ke kepala Pak ya. Pak Kepala. Betul. Dan pimpinan. Pimpinan. Berarti Bapak coba minum yang Nah, kemudian ketika memberikan umpan balik juga tidak ada janji ya, hadiah, intrik atau semacam membuat hal yang intimidasi dan hukuman. Biarkan dia berjalan sesuai alurnya. Tidak perlu Oke. Kemudian fokus pada perbaikan dan peningkatan, tidak perlu dikaitkan dengan hal yang kurang. Tadi kurangnya Bapak ini, kurangnya. Kenapa
kenapa seperti itu Bapak buat? Kan bisa seperti ini. Tadi Bapak itu kan kurang-kurangnya tunggu aja ini bahas sampai ke dalam. Ya kan? Dia memang dengerin. Di dalam awas. Begitu gimana perasaan Bapak? Senang. Padahal kan kemudian tidak menghakimi atau melecehkan. Jadi usahakan jangan ini ya, saya yakin kita nggak ada. Kemudian sadari sepenuhnya untuk belajar. Jadi kalau ketika menerima umpan balik, posisikan diri kita yang pengen tahu lebih baik. Karena ada nanti umpan balik kita berikan justru dibalik, yang minta umpan balik masalah beri. Bapak seharusnya gitu loh ngasih umpan balik, kebalik jadinya. Oke, ini adalah bentuk umpan balik kita Bapak Ibu. Biasakan dengan apresiasi itu menggunakan terima kasih. Kemudian dorongan pertahankan, kata-kata kuncinya. Ketika saran itu sebaiknya Bapak Ibu harus bisa menganalisis dia butuhnya umpan balik apa. Kalau dia saat ini membutuhkan apresiasi, maka wah terima kasih Bapak sudah menyelesaikan tugasnya, dan sebaiknya jangan lupa dan sebaiknya tepat waktu ya. Begitu. Perhatikan dia. Evaluasi penilaian. Nah ini perlu kan pemberdayaan seperti Bu Linda. Boleh nggak saya menyampaikan? Kata-kata yang tidak boleh nih, jangan berisik, kritisme apa-apaan ini, bikin tugas seperti ini seperti anak TK yang baru belajar menulis. Tadi bilangnya coklat juga dia. Nah, berarti Pak Al tadi menyampaikan umpan balik bentuk apa? Kritis. Mana Komplain. Komplain atau yang mana? Komplain yang masuk karena nggak jujur Pak Ridwan. Kalau Pak Ridwan jujur. Oke, jadi saling belajar kita Bapak itu ya. Ini ada dua jenis yang umpan balik tertulis dan bentuk lisan. Jadi bisa diminta dalam observasi ya, itu tertulis ada, kemudian lisannya juga ada. Ini Bapak Ibu, ketika membuat umpan balik tentukan niat, posisikan diri kita setara, meskipun dengan kepala sekolah ya kan, kepala sekolah, maka posisikan kita seperti kepala sekolah menyampaikan. Jangan kan menganggap dia atasan baru kita takut. Nah betul. Kalau sudah seperti itu kita tidak objektif lagi. Kemudian sampaikan pernyataan atau pertanyaan yang berkualitas. Kemudian berempati. Ini tips-tipsnya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah hindari penggunaan tapi dan tidak dengan kata dan kemudian lalu. Tadi sudah mencoba, tapi itulah kebiasaan biasa kita ubah. Tapi ada kurangnya tadi Pak. Nggak boleh tapi. Itu maksudnya. Iya. Dan kemudian. Oke. Tapi ada. Sebisa mungkin gunakan aset positif, tutupi aset negatif. Gunakan bahasa dan kemudian lalu yang meskipun pada dasarnya itu kata ganti tapi namun. Oke ya Bapak Ibu ya. Udah tuh Bu? Coba Pak simulasi Pak. Simulasi saya. Umpan balik. Sama bapaknya. Tadi saya contohkan ke Bu dan Kiri. Ini kasusnya ada kasusnya sebenarnya. Nah, ini terakhir. Bapak Ibu adalah seorang narasumber DNGP. Saat sesi berlangsung, seorang guru beberapa kali memberikan pertanyaan di luar topik diskusi. Hal ini membuat rekan-rekannya mulai terlihat tidak tenang dan mulai komplit. Gimana umpan baliknya? Yang bisa jawab boleh perempuan ya. Saya kan orangnya kalau menjawab langsung itu kan nggak connect. Harus nulis. Oke, sudah paham ini kasusnya. Saya naikkan lagi di sini ada. Jangan lupa ini ya. Bentuk pernyataan dalam umpan balik, oke ya. Apa yang mau Bapak Ibu berikan? Sini. Yang bisa jawab boleh langsung pulang ya. Buat hijau belum ada suara tadi ya. Bilang aja. Oh jangan. Betul pun lah. Ayo Bapak Ibu. Tentunya di sini nggak ada hal yang salah dan nggak yang benar ya. Semuanya dalam proses belajar. Ditulis tuh Pak. Dijawab langsung. Itu dipikir-pikir. Kalau bicara tadi biar nggak jadi ya saya buat.
Ibu Linda yang pertama. Iya. Enggak, saya cuma ngarang-ngarang. Ya biar pulang habis itu langsung deh. Oh, iya, terus, Pak. Mungkin kalau dari saya, ini misal saya yang menegur, bukan saya sebagai apa nih Pak? Narasumber. Oke. Ya ibu yang di Yang memberikan dalih kepada narasumber. Iyalah kan, tunggu dulu kan kasusnya ada narasumber. Saya memberi umpan balik ini sebagai siapa? Ibu sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Ke pesertanya kan? Untuk peserta yang bertanya di luar topik diskusi. Kalau Mereka saya bisa mungkin ngerti, Pak, bisa? pertanyaannya itu tetap saya jawab. Kan tadi dia pertanyaannya kan selalu di luar topik gitu kan. Pertama saya menjawab dulu pertanyaan walaupun mungkin kemana-mana nggak saya kuasai gitu kan semampu saya. Tapi setelah itu Bu sebaiknya mungkin kita lebih fokus ke sini ya, ke materi ini gitu. Mungkin seperti itu Pak. Mulai, apa yang mulai? Kalau kita betul interview. Tapi bahasanya kebu. Jadi Mana nih? Gimana Pak? Ah, berarti mau pulang berarti puisi lah saya Pak. Kalau buat nih biar saya jawab ini. Burung pipit terbang ke bukit, Itu betul. sampai ke bukit bertelur dua. Materi kita hari ini hanya sedikit, sekedar untuk mengobati sakit kepala. Apa yang sedikit? Oke, kalau saya Pak, ini dari kasus tadi untuk menjawab kasus ini tadi Pak, hampir sama, hampir sama Bu Linda tadi. Jadi kalau ada peserta yang lain dia bertanya terus, tapi yang ditanyanya itu keluar dari apa materi kita kan gitu Pak ya. Jadi kalau saya ini sama seperti Bu apa tadi. Ini udah 2 kali sama nih sama Bu Linda tadi. Jadi kita fokuskan dulu Bapak Ibu, maaf, tolong perhatiannya kita fokuskan dulu ke materi kita pada hari ini. Nanti ya pertanyaan Ibu Ibu tadi, Ibu Dewi tadi mungkin bisa kita masukkan nanti atau kita diskusikan lagi, mungkin kita pecahkan lagi tentang topik yang Ibu tanyakan tadi. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Itu Pak. Oke Pak. Oke. Yang lain. Terima kasih Pak. Saya mau coba. Boleh saya coba Pak? Ini saya sebagai narasumber MNGMP yang bertanya di luar topik, ini Pak Al ya? Ya. Ya Pak. Ya, Bu. Oke, boleh ya? Oke, baik, saya coba nih. Wah, luar biasa sekali Pak Al, ini sangat bersemangat sekali mengikuti kegiatan MGMP kita hari ini ya. Alangkah baiknya kita fokus dulu ke materi yang akan kita bahas di kegiatan MGMP kita hari ini. Terima kasih Pak Al. Itu aja. Bu. Tapi tadi kan yang Ibu sampaikan ada yang saya tanya tadi Bu. Apanya? Yang saya tanyakan tadi menyangkut tentang materi ini. Enggak, ini kan Simulasi kan? Saya komen ke Pak Al. Pak Al ini kan sangat aktif dan menanyakan di luar topik pembahasan MGMP kita. Oh, gitu. Jadi saya berikan umpan balik ke Pak Al. Pertama saya apresiasi. Wah, luar biasa sekali Pak Al hari ini sangat bersemangat mengikuti kegiatan MGMP kita. Namun, nggak usah pakai namun. Alangkah baiknya kita fokus dulu kembali ke topik pembahasan MGMP kita. Terima kasih Pak Al. ada apresiasi dulu Pak Al merasa Benar kok kayak gitu Pak Al merasa Reza? dituduh seperti itu Pak Al. Kebiasaan. Tadi biar kita apa lu ada tanggapan gitu tadi Bu. Enggak, saya komen umpan balik. Balik tadi. Merasa dituduh suka bertanya di luar topik. Oke Bapak Ibu. Kenyataannya ya. Jadi penguatannya adalah ketika menyampaikan umpan balik ini, usahakan si objek kita itu tidak merasa sakit hati. Jadi kita sangat memahami, artinya si guru tadi tidak memahami materi hari ini. Kita sudah paham betul dia nggak paham materi, tapi tidak perlu kita sampaikan aspek negatifnya. Jadi terima kasih sekali Bapak sudah bertanya, yang tentunya hal ini akan menjadi tugas kita bersama untuk membahas di materi lanjutannya. Karena materinya saat ini tentang refleksi dan umpan balik. Nah, nanti contoh-contohnya akan kita bahas di minggu ke depan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kita tetap melibatkan dia untuk memberikan pendapat
ataupun memberikan penjelasan yang secara berkualitas untuk memahami hari ini. Ya, meskipun kena kayak Pak Al tadi bahas, tapi ada kena tadi refleksinya. Tapi kayak Pak Al nggak kena kalau dikasih umpan balik kayak gitu nggak kena tuh Pak. Nggak makan. Nggak makan. Ini ibaratnya saya membela Pak Al karena semua tahu Pak Al itu kondisinya negatif. Karakternya, Pak. Maksudnya contoh kan dalam kita tahu dalam MGMP itu pasti ada satu yang berulah, pasti ada satu yang berulah. Pasti ada. Dan kita tidak perlu menyebutkan dia, sampaikan saja yang seperti tadi tanpa menyakitinya. Bentuknya umum, tapi tetap ya. Ya saya yakin ketika disampaikan beliau sudah merasa. Kalau misalnya Pak, macam yang disampaikan Ibu Liza tadi kan udah apa aja kita apa kan praktikkan kayak gitu caranya. Nah sebenarnya seperti itu. Enak, itu kira-kira kalau kayak gitu enak nggak dengarnya? Pada rasa saya Enak, hati? enak apalagi Ibu menyampaikannya itu dengan senyuman kan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Reja, Jadi kita fokuskan yang materi bertanya ini dengan berdoa berdoa. terus menerus dia untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana itu? Kalau Keluar dari menginformasi apa maksudnya bagaimana, kan Pak? materi? Ya Bu, Menginformasi. Kan tadi ada tuh Pak. yang Konfirmasi. Mengonfirmasi. Kalau itu nggak masuk tuh kalau dalam kasus ini tadi. Bisa juga. Menanyakan kembali ke beliau ke konfirmasi. kan tadi kan saya di akhir pun kan saya tanyakan bagaimana menurut Bapak, bagaimana mengonfirmasi. Wah sepertinya ngeyel ya, ngeyel. Wah saya sepertinya memahami. Nah sampaikan tipis-tipis. Jadi Bapak dalam proses pembelajaran ini tentunya ada jenis-jenis refleksi, ada 4C, 4F yang kalau kita sampaikan pada saat ini mungkin waktu tidak tepat. Atau mungkin kita bisa duduk bersama Bapak. Nanti kita akan bahas bersama. Kalau misalnya Bapak merasa hari tidak punya waktu, maka kita bahas bersama di minggu depan. Saya yakin itu kayaknya ini buat-buat. Saya kalau forum besar nggak akan lagi diperpanjang. Iya. Oke, Pak ya. Tetap positif ya, hasilnya positif dan usahakan tidak tersinggung. Baik, kesimpulan dari Bu Dija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Reza mungkin meminta pendapat dari saya walaupun mungkin salah nantinya. Di sini Pak Reza meminta refleksi dari saya ya dari umpan atau kesimpulan tadi ya kesimpulan dari umpan balik tadi. Memang kita kalau di dalam memberikan umpan balik itu atau merefleksi ya, memberikan umpan balik itu pendapat kembali, melihat kembali atau yang sudah kita berikan itu mungkin ada kesalahan. Nanti akan bisa kita perbaiki lagi. Hanya itu Pak Reza. Boleh. Oh iya, Saya rindu dia dengan Pak. Rindu sekali saya dengan ini, 2 minggu saya nggak pegang. Ya jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu tentang tadi ada tentang refleksi dan umpan balik ya. Jadi refleksi ini sangat penting sekali di mana di sini kita coba bercermin melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kemudian kita untuk upaya perbaikan menjadi lebih baik tentunya. Kemudian satu lagi tentang umpan balik. Umpan balik ini merupakan sebuah tanggapan ataupun respon dari lawan bicara kita ataupun dari apa yang kita dengar, ya dari yang kita lihat, dari yang kita dengar seperti itu. Kemudian kita memberikan respon kita, tanggapan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam memberi tanggapan tersebut tadi ada beberapa pernyataan ya, seperti yang sudah kita lihat di tayangan slide ya. Dan yang harus kita hindari itu ada 3 yaitu komplain. Sebisa mungkin itu kita hindari, kemudian kritisme dan juga satu lagi dan satu lagi kritik ya itu harus kita hindari. Kemudian dalam memberikan umpan balik kita harus awali dulu dengan niat kita ini untuk apa sih? Apa ingin menjatuhkan ya? Jadi kita harus lihat lagi prinsip daripada umpan balik. Jadi bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk memberdayakan. Jadi upayakan umpan balik yang kita berikan ini bisa memberdayakan orang lain seperti itu ya. Tentu saja yang kita sampaikan ini harus jujur ya. Kemudian dengan melihat contoh-contoh pernyataan seperti disampaikan Pak Reza tadi, berarti harus ke arah yang kita lihat adalah kekuatannya, aset yang dimilikinya. Jangan kita lihat kekurangannya. Walaupun kita tujuannya ingin memberdayakan supaya bisa lebih baik dari yang kekurangan-kekurangan tadi bisa menjadi lebih baik seperti itu.
Kemudian dalam memberikan umpan balik ini kita harus menghilangkan kebiasaan kita menggunakan kata tapi. Contoh, ya saya mengatakan hari ini Bu Risa sangat cantik dengan jilbabnya yang warna Milu. ya Milo senada dengan baju PDH-nya. Ya, tapi kayaknya Bu Risa kalau pakai warna hitam kayaknya lebih cantik lagi ya, karena warna kulit ada tapinya. Berarti Bu Risa akan berpikir, nah ada tapi tadi, apa ada yang salah ya dengan jilbab saya? Nah itu harus kita perhatikan. Nah begitu juga dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Nah ini kita kan masih terbawa. Iya, ini udah kepanjangan ya. Saya nggak ini kan. Itu kalau ikut pelatihan nanti akan jarang sekali menemukan presentasi lagi. Banyak praktek. Contoh nanti kayak orang Bu Risa, Bu Renita asalnya akan membuat CTP, materinya cuma di 30 menit, ngerjain nanti 2 jam. Simulasi. Ya, jadi yang saya tampilkan tadi itulah simulasi bentuk pelatihan zaman sekarang yang Pak Al saat ini sedang lakukan. Jadi kalau presentasi itu bentuknya pertanggungjawaban, tempo pelatihan itu nyampaikan dikit, kita yang kerja, nyampe dikit. Kasus. Ya nggak terkejut pada nanti pelatihan pasti gitu.